Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seram semua. Kali ini saya dan tim yang seram berada di salah satu masjid yang sangat unik di Surabaya, yaitu Masjid Laksamana Muhammad Cheng Ho. Nah, masjid ini didirikan untuk mengingat jasa-jasa Laksamana Muhammad Cheng Ho dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Tapi sayang sekali kita tidak bisa lama-lama syuting di sini karena ternyata Masjid Laksamana Cheng Ho ini sudah menjadi cagar budaya. Jadi kita harus ada surat izin dulu untuk syuting di Masjid Laksamana Cheng Ho ini. Nanti gimana sejarahnya, gimana sejarah dari Laksamana Cheng Ho, kita lanjutkan di scene berikutnya, tapi di studio ya, sahabat seram semua ya, tidak di sini. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Yang Seram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji kita tadi, sahabat, kita kembali ke studio. Padahal emang loh, ini sudah sama merahnya loh. Pici udah siap jadi. Persiapkan ini warna siap merah. Jadi khotib saya. Sudah cocok dengan backgroundnya yang masjid warna merah. Benar. Cheng Ho ya, kita di Cheng Ho ya. Jadi tadi kita itu sudah ke sana, sahabat. Yang bisa itu mungkin nanti shortnya ya, King ya. Yang tentang sedikit-sedikit tentang kegiatan ini buka puasa di Masjid Laksamana Cheng Ho. Masjid Cheng Ho, Surabaya. Masjid Cheng Ho ini bukan yang di Pandaan, sahabat. Jadi kan mungkin di Indonesia tuh ada beberapa. Ada beberapa. Yang di Jawa Timur ini ada dua. Yang di Surabaya sama yang di Pandaan. Itu duluan yang di Surabaya. Tapi memang luasnya lebih luasan di Pandaan, King ya. Kalau ini luas areanya nggak terlalu besar, tapi luas halamannya yang luas. Iya. Masjidnya sepertinya kecil. Kalau tentang sejarah banyak yang di sini di Surabaya. Nanti ada, sahabat, ada footage tentang kapalnya. Mungkin itu kapalnya Laksamana Cheng Ho juga gitu ya. Iya. Replika mungkin ya, replikanya dulu seperti itu. Ya gambarannya lah ya, replikanya seperti itu. Karena Laksamana Cheng Ho ini merupakan satu-satunya armada laut yang terbesar di dunia saat itu. Jadi dia memimpin satu armada dari negeri Cina, itu cukup besar sekali. Gimana sejarahnya nanti kita bahas di scene berikutnya. Oke, jangan kemana-mana, sahabat seram semua, tetap di Yang Seram. Kembali lagi di Yang Seram, sahabat seram semua. Kali ini kita dijelasin dulu, King, kenapa tadi kok nggak boleh. Oh iya, sebelum masuk sejarah ya. Iya. Jadi masjid biar tahu apa kita nggak bisa syutingnya kenapa. Jadi Masjid Laksamana Cheng Ho ini sudah menjadi cagar budaya di kota Surabaya. Kan gini, sahabat, sebenarnya tadi itu kan kita bikin short di sana itu untuk tentang buka puasa, ya kita nggak kepikiran ternyata itu nggak boleh, karena kita sebelumnya minta izin dulu. Takutnya kan nggak pernah saya sendiri juga nggak pernah ke bukber di situ di Masjid Cheng Ho. Takutnya di situ nanti setelah terawih langsung dimatikan diri, langsung tutup lah, nggak ada tadarus atau gimana kan juga nggak tahu lah. Terus kita tanya lah ke pengurus sana Masjid Cheng Ho. Ya, ternyata sudah tidak bisa. Ya, harus ada surat dan menyertakan beberapa hal yang mereka harus awasi lah. Karena takut ada konten kita yang mungkin salah. Kan namanya sejarah, King. Iya, nanti kalau ada salahnya kan
bisa itu tadi dikoreksi sama mereka itu yang ada di sana. Tapi nggak apa-apa sahabat seram semua. Yang penting kita sudah sempat ke sana, terus kita kembali ke studio, kita bahas lengkap tentang Masjid Cheng Ho-nya ini sendiri. Jadi Masjid Cheng Ho itu tidak lepas dari peran Laksamana Cheng Ho itu. Kalau dilihat dari namanya berarti Tionghoa gitu. Tionghoa Cina dari negeri Cina. Nah, Laksamana Cheng Ho ini adalah seorang pemimpin armada laut dari negeri Cina yang mengembara mengelilingi dunia ya Mas Dani ya. Bukan cuma Asia Tenggara aja. Jadi mengelilingi dunia sampai ke Spanyol, negeri Eropa dan lain-lain. Berarti termasuk armada Gede. besar juga gitu ya. Jadi kalau dihitung-hitung itu ada sekitar 307 kapal punyanya si apa yang dipimpin sama Cheng Ho sama ini. Cheng Ho ini. Dan 307 itu mengangkut 27.000 ya, 27.000 Awak kapal. iya pelaut itu semua. Tapi bukan untuk perang ya. Bukan untuk perang. Jadi Berarti memang dia apa ya lebih ke menjelajah mungkin. iya betul, dia menjelajah dan menjalin persahabatan sama kerajaan-kerajaan. Jadi nggak ada perang sama sekali. Cheng Ho itu tidak tugas. Mungkin karena gini ya, kalau nggak salah ya, kalau salah ya mohon dikoreksi. Kan Indonesia ini kan terkenal dengan rempahnya. Rempah, betul. Rempahnya kan sudah terkenal di mana-mana bahwa kita ini subur akan itu. Iya. Mungkin itu yang akhirnya mendatangkan orang yang dari luar sana perdagangan ke sini mungkin gini. Iya, karena dikenalkan juga sama Laksamana Cheng Ho ini. Nah, Laksamana Cheng Ho ini seperti yang tadi kita bilang bahwa dia tidak punya misi untuk perang. Jadi misi persahabatan, misi damai ke kerajaan-kerajaan yang ada di seluruh dunia. Nah, dari 7 kali dia keliling dunia, itu 7 kalinya dia ke Indonesia. Selalu ke Indonesia. Oh, jadi setiap kemana mampir ke Indonesia? Iya, walaupun dia ke Eropa, keliling-keliling Eropa, pasti sempat mampir ke Indonesia. Sempat ke Cirebon, sempat ke Aceh. Makanya di Cirebon itu ada mangkok dari tembikar Cina, itu isinya tuh tulisan ayat surat Yasin. Itu dikasih oleh Laksamana Cheng Ho kepada Raja Cirebon saat itu untuk perdamaian itulah, bahwa mereka datang dengan misi damai. Jadi gini sebentar Ging, sebelum lanjut mungkin kan para sahabat nggak ada yang tahu ya, maksudnya ini kenapa sih kok namanya masjidnya kok Cheng Ho? Nah, jadi kan sejak pada tahun itu Cheng Ho ini pada tahun 1371 itu asli namanya Mahe, betul Mahe. Jadi Mahe. Cheng Ho ini kayaknya marga gitu. Dikasih marga. Nama marganya orang Cina ya, Cheng Ho tadi. Cheng. Namanya Ho. Ya. Jadi Cheng itu adalah nama marga. Mahe. Nama aslinya memang Mahe, cuman itu aja Mahe. Sejak dia, kalau nggak salah dia tuh sempat diangkat jadi penasehat. Penasehat raja, pangeran ya, bukan raja ya. Pangeran Cina. Pangeran di negeri Cina sana, kemudian si pangerannya ini seneng sama Mahe, akhirnya dikasih marga Cheng itu tadi, terus diganti namanya jadi Ho. Jadi Cheng Ho. Ho. Nah, itu sejarah aslinya kenapa dia jadi nama Cheng Ho. Memang kalau di negeri Cina tuh ini ya masih kerajaan banget ya. Kerajaan banget sampai sekarang sih, memang sampai sekarang itu. Marganya kan juga termasuk itu, King. Kan kalau orang Cina kan memang lebih terkenal kan kayak di marganya itu tadi tuh. Keluarga dari mana, marga apa kan gitu. Dan sahabat seram semua harus tahu bahwa Laksamana Cheng Ho ini sebenarnya menyembunyikan Mas Dani keislamannya dia. Dia tidak. Berarti dari dulu sudah Islam dia. Dari dulu, dari lahir memang keluarganya Cheng Ho itu dari satu desa, satu daerah yang memang seluruhnya Muslim.
Tapi Muslim di sana minoritas sahabat semua. Jadi kalau untuk menjadi tentara atau jadi penasehat raja atau jadi panglima perang itu yang non muslim itu jarang. Yang muslim jarang. Dikekang lah, tidak diperbolehkan lah untuk menjadi itu. Makanya beliau itu baru menunjukkan keislamannya pada saat dia jadi laksamana itu, bahwa dia baru mengeluarkan statement bahwa saya ini muslim loh, gitu loh. Nah, itulah. Berarti ada sangkut pautnya, Ging, sampai di Surabaya ini kok ada masjid yang bernama Cheng Ho ini tadi. Jadi setelah dia mengembara ke seluruh dunia, ya salah satunya ke Indonesia, ke Surabaya, ke Aceh, ke Cirebon, segala macam tempat. Tadi sempat tak lihat sih, Ging. Kalau nggak salah ya di Indonesia ini ada 15 tempat. Iya, 15 tempat. 15 tempat masjid Cheng Ho. Lah, tapi nggak tahu ya, tadi sempat ngambil gambar apa enggak. Jadi di 15 tempat itu memang bangunannya ya bangunan seperti Cheng Ho itu, sahabat. Mungkin kalian ada yang pernah ketika di Pandaan ataupun di Cheng Ho yang di Surabaya itu bangunannya tuh sama kayak hampir gitu mirip, semua. hampir mirip. Mungkin karena ya memang karena orang Cina, terus tekstur bangunannya, struktur warnanya merah, kelihatan banget merah, lah. orang Cina. Kelihatan banget ini. Namanya Daniho. Daniho gitu. Dan itu keunikan tersendiri. Dan setiap masjid yang dibangun pasti punya ciri khas. Kayak misalnya yang di Masjid Cheng Ho itu, kalau Mas Dani lihat di sebelah di bagian atas itu ada segi 8. Ya, kayak kubahnya itu memang ada kayak bentuknya, yaitu tadi segi 8. Itu susun gitu. Disusun 3. Iya, muter kayak gitu. Nah, itu ada sejarahnya lagi. Nanti kita bahas di scene berikutnya mengenai Masjid Cheng Ho ini. Detail masjidnya sama kenapa kok ini kok gini. Bagus banget masjidnya. Jadi kalau sahabat seram semua ada di Surabaya, mampir ya. Kayaknya kebanyakan orang yang mungkin di Jawa Timur gini ya, kayaknya lebih banyak tahu yang di Pandaan. Yang di Surabaya tersembunyi. Padahal Surabaya ini yang pertama dia. Ya, dari tempat-tempat lain yang ada di Indonesia ya. Surabaya ini itu 2003 didirikan 2003. Kalau yang di mana? Pandaan itu baru. Aku pernah dulu yang pertama pembukaan di sana, kalau nggak salah pas waktu ini masih SMK, sekitar tahun 2016-an kayaknya gitu. Sombong amat. Baru dibawa sepertinya lo ya, sekitar tahun. Nanti ada di bawah ya. Iya. Ada di bawah. Kita sertakan di bawah. Yang di Pandaan itu tahun berapa ya? Kalau ada ya sahabat seram semua yang tahu sejarah di Pandaan juga monggo komentar. Ya. Terus setelah mengembara, kita lanjut ke sejarahnya Cheng Ho ya, Mas Dani. Setelah sekian lama berkeliling dunia itu, bayangin aja dari 1405 sampai 1433 itu Laksamana Cheng Ho itu, kalau sahabat seram tahu 1433 itu berarti sudah enggak? Itu terakhir kali. Jadi di bulan April 1433 itu Laksamana Cheng Ho meninggal dunia. Ada kabarnya bahwa Laksamana Cheng Ho itu dimakamkan di Semarang. Makanya di Semarang itu ada Masjid Cheng Ho dan ada makamnya di situ. Oh gitu. Ada makamnya Laksamana Cheng Ho. Nah, terus ada juga yang bilang bahwa di situ hanya dimakamkan baju-bajunya Cheng Ho, tapi jenazah aslinya, mayatnya tuh dibawa ke negeri Cina. Ya kita wallahu alam ya, kita tak yang mana ya. Yang jelas kalau kita mau berdoa ya doa yang baik-baik aja di sana. Kemudian yang kita harus tahu hebatnya Cheng Ho, dia itu yang menyusun gambar peta dunia pertama kali, Mas Dani. Dan itu yang akan dijadikan acuan bagi
pelaut-pelaut kemudian. Jadi kayak dibuat navigasi ya. Iya. Mungkin karena dia tadi yang apa katanya King tadi apa keliling dunia. Keliling dunia 7 Ya, kali. lah mungkin karena itu King ya. Dia mungkin karena apa loh ini Ini di sini. jatuhnya di sini. Akhirnya Oh. dia menggambar peta tadi. Jadi dia bikin peta itu pertama kali di dunia dia membuat peta itu yang akan jadi patokan bagi pelaut-pelaut Pelaut-pelaut. kemudian hari kayak Columbus yang menemukan benua Amerika dibilangnya. Padahal kalau kita mau lihat sejarah, Cheng Ho itu sudah sampai ke Amerika tuh sebelum Columbus. Dia udah tahu di situ Sekarang ada dia Amerika. lo bawa pasukannya berapa? King? Iya. Bukan pasukan ya apa ya kayak lebih mungkin ya wes karena niatnya memang bukan perang King ya apa kayak ya wes menjelajah. Cuman kan Menjelajah. karena dia kan armadanya sangat banyak Gede. sekali sampai berapa tadi 27.000 27.000 tuh prajuritnya lah. awak kapal bayangin 27.000 loh itu berapa kapal itu 307. Kalau dihitung-hitung, jadi dari 307 memang kapalnya si Laksamana Cheng Ho tuh yang paling besar. oh ya pasti kapal kasarannya kapal induk lagi Kapal induk yang paling besar. Iya, kapal paling besar. Terus itu yang lainnya kecil-kecil. panjangnya itu 138 meter, Wih, ngeri lebarnya Itu 58 tahun meter. segitu dengan panjang segitu ya kelihatan sudah orang mungkin kalau berlayar di Udah. Perak pelabuhan Perak mungkin dia, Tertutup. "Wih, iya wih, kapalnya besar ya Udah satu pelabuhan selesai. Oke, itu tadi kita sejarahnya Cheng Ho dari dia apa namanya pertama kali jadi laksamana, terus dia lahir di mana itu tadi kita sudah cerita. dan yang meninggalnya tadi 1433 bulan April 1433. Nah, terus makamnya di mana kita masih telusuri sahabat seram semua. Yang jelas di Indonesia itu ada mungkin gini King ya kalau Sekarang- menurutku ya kan tadi kan ada lihat ada 15 masjid di Seluruh Indonesia ya mungkin itu tempat yang pernah dikunjungi sama beliau mungkin Oh, ya. iya. Akhirnya dia kayak membuat apa ya kayak jejak Iya. ya bisa jadi kan kayak gitu Iya. membuat jejak ini loh aku pernah di sini akhirnya dia bikin masjid di sini Iya. bikin masjid di sini gitu Kalau bahasa anak sekarang, gue udah pernah kesini bro. Iya, ini loh, ini Lo tempatku udah pernah ini. bro, gitu kan? Coba mungkin dari penonton yang seram ini mungkin ada salah satu di kota kalian yang ada masjid Masjid, ya. Cheng Ho-nya komentar. Jadi biar bisa tahu oh, ternyata di lokasi mana aja di sini oh ternyata bener di sini ada dan ya mungkin ya kisahnya mungkin sama ternyata. Khususnya yang di Semarang yang katanya ada makamnya yang Cheng di Ho. Semarang itu benar. Itu kita tunggu sahabat seram semua apa namanya Kebenarannya. kebenarannya ya. Berikutnya kita akan masuk ke scene pembahasan mengenai keunikan masjid Cheng Ho-nya sendiri. Oke, jangan kemana-mana ya sahabat seram semua, tetap di Yang Seram. Versi Ramadan. Kembali lagi di Yang Seram Versi Ramadan. Versi Ramadan ngabuburit di Masjid Cheng Ho. Tadi saya sama Mas Dani memang sengaja ke sana buat dulu kita pernah ke sana ya. Pernah. Jadi dulu saya dikenalkan ke Masjid Cheng Ho itu sama Mas Dani. Kesini yuk kita main. Nah, itu pertama kali saya ke Masjid Cheng Ho. Nggak tahu pertama sahabat pikirnya loh bukannya di Pandaan ya Masjid Iya, Cheng Ho. maksudnya. Memang terkenalnya yang di Pandaan daripada di Surabaya karena di Surabaya nggak banyak orang tahu tadi yang seperti aku bilang tadi King. Tapi padahal ternyata yang pertama di Pertama Surabaya itu, malah. itu ya saya pertama kali diajak ke Masjid Cheng Ho itu sama Mas Dani. Akhirnya tahu di sini ada Masjid Cheng Ho. Yang saya tahu yang di Pandaan. Ternyata di sini yang lebih dulu. Nah, keunikan yang pertama itu Tentang Masjid Cheng Ho. sejarahnya itu ini adalah masjid yang menggunakan satu-satunya masjid di seluruh Indonesia yang menggunakan nama Muslim Tionghoa. Jadi kan biasanya Al Akbar, Al Fatah. Tapi setauku King ya, setauku di Surabaya
masjid yang menggunakan nama Tionghoa cuman ya Chengho ini. Iya, cuma Chengho. Tauku lah ya, karena semuanya kayak Al-Falah, Al-Akbar, Rodotul Falah. Oh, ya itu. Ini yang pertama di Indonesia yang menggunakan nama Tionghoa, Muslim Tionghoa. Banyak kan namanya memang gitu-gitu semua. Al-Muhajirin. Luas masjidnya itu tidak cukup besar memang jamaah sahabat seram semua. Itu cuma berukuran 11 kali 9. Tapi pembangunannya juga lumayan lama loh. Iya, karena kan waktu itu masih itu tuh patungan dana. Oh gitu. Jadi teman sahabat-sahabat kita yang orang-orang Tionghoa itu patungan orang-orang ini ya Tionghoa Muslim. Oh, berarti mungkin karena gini, karena si Laksamana Chengho ini sudah pernah di sini akhirnya orang Tionghoa ini kayak membuat monumen tadi. Iya. Monumennya berapa sih ya? Masjid, karena kan Islam, Muslim. Nah, mereka patungan akhirnya mengumpulkan dana, terus akhirnya dibangun itu. Karena pembangunannya itu mulai dari Oktober 2001, selesainya sampai Mei 2003 kalau berdasarkan plakat 2003. Berdasarkan plakat. Itu diresmikannya tahun Mei 2003. Itu luas masjidnya. Yang uniknya di situ Mas Dani. Luas masjidnya itu 11 kali 9 meter. Itu punya makna. Apa itu? Jadi 11 itu adalah sisi-sisinya Ka'bah waktu pertama kali Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Oh. Jadi sisinya tuh 11 meter, kan Ka'bah kan kotak gitu ya. Iya. Nah, 9 itu adalah penghormatan teman-teman sahabat-sahabat Tionghoa kepada Wali Songo. Oh. 9 itu Wali Songo. Karena 9 tadi Wali Songo. Nah, terus tadi kita sempat ngebahas tentang kubahnya itu yang berbentuk segi 8. Ada 3 biji bentuk segi 8. Itu ada maknanya juga Mas Dani. Apa itu, Bing? Jadi ceritanya dulu waktu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya, kan sempat masuk ke gua salah satu ke gua gitu loh, ke gua itu. Tapi pada saat Nabi Muhammad mau masuk, Gua Hiro. bukan gua Hiro. Jadi pada saat Nabi Muhammad mau masuk, di situ ada laba-laba. Oh ya. Yang menutupi Yang gua. menutupi gua, benar. Nah, laba-laba itu berbentuk segi 8. Ininya apa itu? Jaring-jaringnya itu. Iya. Nah, itu akhirnya dipakai oleh banyak sekali logo-logo Islam, logo-logo ya kayak logo-logo tempat-tempat pembelajaran Islam atau logo-logo masjid lah ya. Ada kampus-kampus biasanya itu menggunakan logo segi 8 itu. Itu ngambilnya karena Nabi Muhammad ketemu sama jaring-jaring laba-laba itu. Jadi Nabi Muhammad mau masuk, wah ada jaring laba-laba nih. Tapi kalau memang di Tionghoa, di Chengho-nya memang lebih terkenal kayak lebih kentalnya itu kan memang kayak sejarahnya ya. Apa namanya? Bangunannya orang Tionghoa. Tionghoa mulai dari warna. Ya, warna. Nggak ada sahabat warna Chengho selain warna merah nggak ada. Memang warnanya merah. Ya orang Cina kan memang merah ya. Jarang ada masjid juga warna merah. Iya ya, cuma Chengho nggak ada. Chengho. Warnanya biasanya kan kalau nggak biru, hijau, krem. Itu warna-warna lembut lah. Tapi ini mencolok. Memang tadi nggak sempat saya ngambil gambarnya. Sampai di kamar mandinya itu karpetnya tuh juga warna merah loh. Iya. Dan juga untuk tempat sholatnya kan dikasih karpet itu juga warnanya merah gitu, merah karena semua. Kalau di Tionghoa itu merah itu kan kemakmuran ya, kebahagiaan ya. ada mungkin gitulah. Ada ya orang Tionghoa ya. Sahabat semua mohon ya dibantu ya. Orang Cina kan kebanyakan ada filosofinya tuh. Iya. Dia kayak Emas. apa kok warnanya ini tuh melambangkan apa, terus ini tuh warna itu apa. Kalau emas itu pasti kayaknya kemakmuran itu. Orang yang punya banyak emas itu kan makmur. Ya, itu Apalagi ada konsep itu gitu. Makanya ceritanya. ada namanya Mas Dani. Nah, itu emas ya, melambangkan kemakmuran ya. Berat. Gak tahu nih Mas Eeng sama Mas Ipul kemana ya? Mungkin mereka harus saja pakai emas ya. Nah, di situ kemudian
ornamen di atapnya itu Mas Dani. Yang Ini loh, unik, Ki. Tionghoa banget Aku gitu. kalau mau nyebutkan ini apa ya? Kan ada kayak gantungan kalau ini loh sahabat, kalau yang orang Cina itu biasanya apa sih namanya? Kayak lentera itu loh. Oh, Lentera. yang bulat itu. Ya, Pak. yang bulat lah itu juga ada di situ. Jadi kan memang terkenal banget ya orang Cina kan mesti ada itunya kalau Imlek kan loh, Ging. Oh iya, kalau Imlek juga di situ sempet dirayakan juga. Oh gitu ya. Dirayakan juga, jadi bukan dirayakan di masjidnya, bukan. Jadi di luar masjid itu kan ada halaman yang gede itu. Iya. Nah, di situ teman-teman Tionghoa juga boleh merayakan Imlek di situ karena sempet banyak di di informasi yang yang kita dapat juga teman-teman Tionghoa juga merayakan Imlek ya di situ, nggak apa-apa karena kan memang leluhurnya satu ya, Iya. leluhurnya satu tapi agama ya beda-beda, boleh lah karena tadi yang kenapa Masjid Cheng Ho ini dibangun juga kan untuk melambangkan kekeluargaan dan kebersamaan agama itu. ya. Jadi kayak toleransi. bener. Lebih ke toleransi. Sahabat. Terus nanti juga ada footage-nya sedikit tentang yaitu tadi yang dibilang pada saat kita di awal ada kapal replikanya. Iya, itu. Kapal si ini juga Ging, ada patung juga kayaknya itu si Cheng Ho-nya. Oh yang iya. Laksamana Cheng Ho-nya. Cuma kepala Ya, setengah badan. cuman gitu. kepala setengah badan. Jadi kapal belakangnya kan ada Relief. ya relief itulah, itu ada pahatan si itu tadi. Iya. Itu kalau di Pandaan nggak ada itu sahabat, adanya cuma di sini Ki. Cuma ada di sini. Ada di sini. Nanti kita ada footage-nya Ada footage-nya ada nih. Ada footage-nya nih, dia nih footage-nya. Nah, Sama ada cindo-cindo juga ada kok Ging. Sempat tadi aku nge-video. Itu kalau mau dimasukkan juga nggak apa-apa Ging. Cuma tak zoom gitu bahwa ada cindo Ging. Yang mungkin yang ini tadi cecenya tadi mungkin ada yang lihat, oh itu ternyata saya yang bisa komentar di di komentar ya, mungkin oh itu ternyata saya masuk ya, oh mas ini ternyata yang nge-video. dia enak tadi sendirian soalnya sahabat seram semua. Masalahnya saya tadi ada pengawalnya. Tadi disuruh ikut nggak mau. Gak apa-apa. Jadi lirik-lirik cindul gitu. Nah, masjid ini seperti kalau kita ngelihat tuh memang Ininya seperti wihara apa kelenteng ya. Iya, ininya juga ini King apa sih? Lampu yang di tengah. Lampion. Loh Bu, iya Yang kalau bulat-bulat itu lampion. lampion. Ada lampu yang di tengah yang segi 8 nanti di tengah kubah. Itu juga khas banget kayaknya. Iya. Ada footage juga kan? Ada. Pokoknya masjidnya tuh unik banget gitu loh. Kalau kita ke situ tuh sebenarnya yang Kalau orang ya mungkin ya. Kalau bukan orang Muslim ya, orang lihat mungkin kayak kelenteng. Wihara, Ya, kayak kelenteng wihara, gitu. kelenteng gitulah. tapi di situ masalahnya bisa kita lihat pertama kali tuh logo Allah itu tulisan Ya. tulisan Allah di atas itu. Tulisan Allah. Ya udah kita ini masjid gitu loh. Tapi kalau itu bukan dihilangkan sih maksudnya. Itu tidak ada, orang pasti mikirnya tuh kalau nggak kelenteng ya wihara lah gitu. Udah Karena warnanya memang merah. Bangunannya itu loh yang terutama King. Dan uniknya tuh ada 2 lantai yang berbeda untuk sholatnya itu. Di bawah ada buat yang di bawah, ada yang mungkin yang tidak mau naik ya, terus di Iya. atas ada yang lantai utamanya. Pokoknya kental banget lah, mulai dari ornamennya juga kayak sempet ada kayak kaca bulat gini, terus itu kayak ada Tulisan itu ya. tulisan ya orang-orang Cina gitu loh King. Iya makanya. Apa sih namanya? Tapi nggak paham aku. yang menarik itu yang relief kapalnya itu. Iya, relief kapalnya. Itu menarik banget lah. Kalau teman-teman punya anak kecil gitu ya, udah punya anak atau keponakan, kalau dibawa ke situ tuh lucu banget, keren banget lah buat foto karena di bawahnya tuh ada ikan. Iya, ada airnya, ada ikannya. Jadi dibikin seolah-olah kapal ini memang berada di laut gitu. Ngambang lah gitu. Ngambang. Keren deh, keren sahabat seram semua. Makanya sahabat seram semua kalau ada di Surabaya atau teman-teman yang anak-anak Surabaya kalau belum pernah ke Masjid Cheng Ho, ayo deh main-main ke sana. Lokasinya King di mana? Lokasinya tuh persis di belakang makam pahlawan ya. Jadi gini,
Mungkin orang Surabaya tahu ini THR. THR. THR depannya Seberangnya. THR seberangnya itu ada makam pahlawan sahabat. Lah jadi makam pahlawan belakangnya makam pahlawan ini Cengho-nya ada ininya kok, ada plakatnya kok. Ada pelangnya. Ada pelangnya Penunjuk Masjid Cengho masuk gitu. Memang sembunyi ya kayak di sebuah perumahan gitu kalau nggak salah King ya. Dan Sembunyi sekarang banget. jadi sekolahan di halamannya itu kan ada sekolahan Ada sekolahan. Jadi memang Duh, itu sekolahan juga sekolahan orang Cina loh kayaknya Ki. Karena aku pernah sempet ke situ pas waktu sholat duhur apa asar ya, itu lapangannya itu dipakai buat basket dan itu tak lihat kebanyakan orang Cina-Cina semua. mungkin Cina Muslim kali ya. Nah, itu Teman-teman nggak Cina tahu, Muslim ya. nggak sempat tanya gini. Masa mau tanya ada orang basket gini? Koko JJ mau tanya. Muslim? Muslim bisa syahadat langsung login lah. Nah, Masjid Cengho ini bisa menampung sekitar 200 jamaah. Kalau masjid intinya ya, masjid intinya. Masjid Tapi kalau intinya. di luar tadi Kalau banyak sampai nih. halaman tuh Sampai halamannya banyak. Tadi aja kita buka puasa bareng teman-teman muslim yang lain itu ada kali 300 orang ya. Lebih ya, itu di halaman ya. Di halaman. Lebih Jadi banyak banget. setelah sholat maghrib itu kita duduk dibagikan. Lah yang mau lihat ini langsung ngajak ke sortnya. Kesort kita. Langsung ngajak ke sortnya. Itu Kita nanti gimana unboxing makanan. Makanannya di unboxing sama Mas Dani. Nah, terus itu penuh banget, rame banget. Lebih lah 300 itu lebih lah. Karena memang halamannya luas dan berjajar rapih gitu loh. Kapan-kapan makanya teman-teman mumpung masih Ramadan nih ya, nuansa Ramadan. ya. Ayo main-main ke sana. Besok juga kita rencananya mau ngajak Cak Ipul sama Cak Eeng nih. Biar dia ngerasain tuh buka di situ. Oh ya di situ. Kasihan mereka belum pernah merasakan gini. Aduh. Nanti sempet kan tak foto kan Ging, tak kirim ke WA kan. Terus mereka waduh kayaknya ini enak ini gitu. Apalagi yang tadi bilang cindo-cindonya itu aduh. Wah iya aduh. Bahaya mereka berdua. Bahaya itu, jangan. bahaya. Memang seru lah, seru. Jadi kebetulan Ramadan kita memang lagi beribadah puasa ya, kita mendekatkan diri sama yang menciptakan kita yang seram saat ini ingin membahas cerita-cerita unik tentang Islam. Ya tentang religi. Kenapa? Karena kita yang seramnya istirahat dulu. Kan kalau bulan Ramadan setannya kan di negaka semua. kerangkeng. Iya. Setannya lagi pada diikat di neraka. Nah, kita cari ini aja, takjil aja lah. Iya. Kemarin kan ada tuh Mas Dani yang teman-teman dari agama lain ya. Mereka toleransi tapi untuk takjil mereka nomor 1. Waduh, seru nih. Tapi nggak apa-apa, itu memang ini ya, memang Bhinneka Tunggal Ikanya Indonesia lah. Jadi takjil juga tidak cuma untuk orang-orang Muslim, tapi orang-orang non Muslim juga monggo lah. Namanya Toleransi. Oke. Kayaknya itu dulu. Ini sebentar King. Ini segmen seperti ini mungkin nanti ada. Insya Allah mungkin ada nanti 2 masjid lagi yang akan dikunjungi ini ya. Itu juga termasuk masjid unik-unik. Yang pertama memang ada masjid nasional, yang satunya ini masjid yang bersejarah juga, termasuk lama juga. Nah, ya insya Allah mungkin kita kalau atau teman-teman komen kita suruh kemana deh. Ya. Ayo ke masjid apa deh, kita samperin deh. Ya, kita cari takjil. Kita nomor 0. Kita berburu takjil. Oke. Tetap ikuti video-video menarik kita di bulan Ramadan tentang sejarah-sejarah Islam dan masjid-masjid unik. Komentar di sosial media kita di IG, TikTok. Terima kasih juga yang sudah nge-follow TikToknya, Instagramnya, sudah subscribe sampai saat ini. Ayo terus ya, kita Ramadan ini kita mendekatkan diri ke Yang Maha Kuasa. Jangan sampai mokel loh, sahabat. Gak baik gitu mokel. Gak baik gitu.
Ya sudah, closing ya. Siap. Sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Tetap di Yang Seram. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Dah.